Assalamualaikum Sobat Takwa. Kita awali mukaddimah ini dengan sebuah motivasi yang sering kali kita dengar. Jangan sia-siakan hidup ini. Dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya. Pertanyaan yang mungkin berbalik, jika dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, maka untuk apa kita hidup dan hadir dalam kehidupan ini? Keadaan yang memaksa kita sebagai manusia untuk melakoninya, suka atau tidak suka, senang atau susah, dan lain sebagainya. Sobat Takwa, pernahkah Anda membaca kisah bapak dan ibu bangsa manusia, yakni Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi oleh Allah? Kita sejatinya adalah makhluk penghuni surga, sebagaimana nenek moyang kita yang telah Allah gariskan dalam Quran Surat Al-A'raf. Maka selayaknya kita akan kembali ke surga. Ya, kembali ke surga, seperti harapan Sang Pencipta surga beserta kenikmatannya, yakni Allah Ta'ala. Maka jalan satu-satunya agar bangsa manusia bisa kembali ke asalnya, ke surga, adalah dengan cara mengabdi kepada penciptanya, sebagaimana yang Ia perintahkan atas bangsa jin dan manusia, seperti yang Ia tegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itulah tujuan kita sebagai makhluk ini diciptakan, agar mengenal siapa yang menciptakan, lalu mengibadahinya, mentaatinya dengan segenap jiwa, penuh dengan kepasrahan tanpa perlu membantah. Mengenal Allah atau ilmu ma'rifatullah sangat besar dan penting nilainya di antara ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang wajib ditanamkan di hati setiap makhluk, terutama bangsa jin dan manusia. Ilmu yang wajib dimiliki oleh siapapun, tak pandang apakah ia berderajat atau tidak, apakah ia rakyat jelata atau bangsawan terpandang lagi kaya raya, apakah ia lelaki atau wanita, semua wajib membekali diri dengan ilmu ma'rifatullah, agar hidup mereka tidak tersesat, agar mereka tahu tujuan dirinya diciptakan, lalu mengisi kehidupan yang dimilikinya untuk mentaati segala perintah dan larangannya, menjalani hari-hari dengan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan positif atau amal soleh yang diridhoinya, agar mereka paham bahwa hidup dan kehidupan begitu berarti baginya dan bagi Sang Penciptanya. Semua itu dilakukan sebagai tabungan dan bekal kelak ketika kembali pulang ke asal muasalnya, yakni kampung akhirat, negeri yang abadan selama-lamanya. Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 197, Allah mengatakan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Sobat Takwa, dalam Islam dunia digambarkan sebagai tempat persinggahan. Yang namanya persinggahan dimanapun adalah sifatnya sementara.
Jika sudah saatnya selesai urusan, maka kita akan berlalu meninggalkannya begitu saja. Dunia ini kita mampir dalam jarak waktu yang sudah digariskan oleh sang sutradara kehidupan, yakni Allah Ta'ala. Ia berkenan mengambil kita semaunya sesuai ajal yang telah dipastikannya. Entah usia berapa kelak kita akan menghadapinya, entah saat berada dalam kondisi bagaimana kita akan dijemputnya. Semua itu adalah hal gaib yang merupakan rahasia ilahi bagi setiap hambanya. Itulah kenapa di antara salah satu rahasia besar kenapa ajal ditentukan oleh Allah, kematian menjadi teka-teki yang tidak satu makhluk pun tahu kapan datangnya. Betapa banyak anak muda, remaja, dan usia yang belum dewasa meninggalkan dunia ini. Yang tua pun tak mesti mati, yang muda pun tak pasti. Yang sehat pun tak lepas dari maut yang menanti, yang sakit-sakitan pun tak tahu kapan nyawa berlepas diri. Itulah ketentuan ilahi. Oleh sebab dirahasiakannya kematian, maka sangat ironi bagi kita menyia-nyiakan waktu tanpa beriman dan beramal soleh. Sangat merugi jika waktu yang tersisa dibiarkan tanpa nilai-nilai dan pundi-pundi kebaikan yang kelak kita tuai di kehidupan yang mendatang. Sangat merugi, rugi, dan sungguh merugi. Selagi sempat, bangun kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan. Allah pasti tahu niat dan azam hati hambanya. Hapus kesalahan-kesalahan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang berpahala, karena Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Bekali diri dengan senantiasa menuntut ilmu dan berteman dengan orang-orang yang saleh, yang memberi semangat kebaikan kepada kita, bukan berteman dengan manusia-manusia yang jahil, yang menjadikan kita terperosok dari tujuan hidup sebenarnya. Sobat Takwa, almarhum Coach Stephen, pendiri Mu'alaf Center, terkenal dengan slogan yang didengungkannya. Kita hidup untuk menunggu ajal, kita kerja untuk menunggu waktu sholat. Inilah contoh muslim yang paham akan hakikat hidup. Hakikat ia diciptakan, sehingga ia mempersiapkan sebaik-baik bekal menuju kematian dengan amal soleh, bukan dengan hura-hura, apalagi iman yang pura-pura. Jangan pernah kita bosan dengan ibadah sholat 5 waktu yang Allah wajibkan bagi tiap muslim. Karena sejatinya kita yang butuh waktu untuk merenung, berzikir, dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta di sela-sela aktivitas kita. Sholat sebagai saat yang tepat untuk memposisikan diri manusia pada fitrahnya yang sempurna, yakni sebagai hamba yang memuja, berdoa, berkeluh kesah, dan berpasrah pada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah bosan dengan sholat 5 waktu, karena itu hanya secuil waktu yang kita luangkan untuk bersujud kepadanya. Bayangkan 24 jam nafas yang telah Allah berikan kepada kita tanpa biaya, hanya sekitar 1 atau maksimal 2 jam saat kita melabuhkan waktu dengan kewajiban menjalankan sholat. Sholat adalah ibadah tertinggi dari tujuan penciptaan jin dan manusia. Secantik apapun, sekaya apapun, dan sehebat apapun seorang hamba, takkan pernah ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala tatkala ia enggan menunaikan sholat. Bahkan sebaik dan sebanyak apapun amalnya seorang hamba, tak akan dinilai terbaik di sisi Allah saat ia tidak menjalankan sholat. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sholat menjadi bukti pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Maka apakah ia layak disebut sebagai ahli ibadah yang taat kepada Robnya jika sholatnya saja masih kadang-kadang? Kembali ke masalah ibadah sebagai tujuan penciptaan jin dan manusia, bahwa ruang lingkup ibadah sangatlah luas dalam Islam, yakni hablum minallah dan hablum minannas, hubungan yang berkaitan urusan hamba dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesamanya.
Islam begitu sempurna, segala hal diatur di dalamnya. Larangan menyekutukan Allah sebagai bentuk hablum minallah pun berlaku juga larangan untuk menyakiti dan berbuat zalim kepada sesamanya sebagai bentuk ibadah hablum minannas adalah salah satu contohnya. Kesempurnaan aturan ini dituntunkan Allah sedemikian rupa dalam firman-firman-Nya dan hadis-hadis Rasul-Nya agar manusia dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihimuzillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maka adalah sebuah ketimpangan dalam beramal soleh jika seorang hamba hanya memperbaiki hubungannya saja dengan Allah, namun mengabaikan hak-hak dan melalaikan hubungan dengan sesamanya. Betapa banyak orang yang sholat tapi masih suka menyakiti hati sesamanya, menzalimi saudaranya. Pun begitu adalah ketidakwajaran seorang hamba banyak berbuat baik dengan sesamanya, akan tetapi enggan melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada Yang Maha Kuasa. Padahal Tuhannya telah menuntut ia agar melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas dengan dijalankan sebaik-baiknya, agar hidupnya mulia, selamat dan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.